Saya kasih sarannya bang, saya kasih petunjuknya. Kalau minta saran saya kan nggak bisa kasih ada petunjuk ya. Bahkan Tuhan Yesus saja tidak bisa memberikan muridnya itu kepahaman untuk mengenali Tuhan sebenarnya itu apa. Nah, ikuti saja saran saya. Kalau Anda ingin tahu tentang ketuhanan Yesus, memahami dia sebagai ketuhanannya dia, itu Anda baptis aja, akui dia sebagai juru selamat. Anda belajar di situ terus, berdoa minta ke dia. Saya akui juru selamat dia. Saya akui. Iya, minta ke dia saja. Itu bukan Tuhan, saya akui dia, tapi dia juru selamat. Untuk jadi gini caranya berdoa gini. Ya, gini, misalnya kamu bilang dia juru selamat kan, misalnya. Ya Tuhan Yesus, kalau engkau sebagai juru selamat, beri saya kepahaman tentang ketuhanan itu seperti apa sih gitu. Ada nggak dia bisa nggak ngomong dia kalau saya bicara begitu? Ya kalau Anda dipilih ala Bapa, ya puji syukur. Tapi kalau Anda tidak dipilih, meskipun Anda banting tulang untuk mau sujud kepada dia, nungging 100 malam, 1000 malam, 1000 hari, itu nggak ada petunjuknya ya. Berarti Anda belum terpilih gitu. Saya nggak pilih dia sebagai juru selamat, saya pilih dia karena dia mengatakan kan aku berserah diri kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Lalu dia menyampaikan segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Yesus ini menyampaikan kepada orang-orang. Nah, tapi ada perkataan Yesus yang nggak bisa saya katakan dia Tuhan. Apa itu yang dikatakan Yesus? Saya tidak bisa berbuat apa-apa pada diriku sendiri. Tuhan nggak kira-kira berbicara seperti itu? Pada diriku sendiri. Karena dia Tuhan Yesus itu mengosongkan diri. Udah ketentuan takdirnya itu dia datang ke bumi ini untuk mengosongkan dirinya. Jadi meskipun dia Tuhan punya izin, punya kuasa semua, tapi dia karena pada hakikatnya dia jadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Jadi dia nggak berkuasa, jadi nggak berkuasa selama di dunia karena dia mengosongkan diri menjadi manusia. Ya, aku mau tahu nih, apa tujuannya Yesus Tuhan Anda mengosongkan diri? Ngapain? Jadi manusia. Dia mengosongkan diri jadi manusia. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya jadi manusia. Iya, ketika dia jadi manusia tujuannya apa? Menggenapi semua jadi ketentuannya dia. Maksudnya segala aturan itu digenapi sama dia. Iya, apa yang dia genapi? Dia datang ke dunia untuk menggenapi. Maksudnya dari penebusan dosa, dari kebinasaan, semua itu untuk mengajarkan, mendidik manusia. Dia datang jadi guru, dia datang jadi juru selamat gitu. Jadi dia menggenapi itu semua. Nggak encer pikiran saya diskusi ini. Gimana ini? Iya, makanya saya bilang kalau ingin paham, berdoa lagi, berusaha kepada Tuhan, berdoa Bapa, dekatkan diri lagi. Kadang dia menghapus dosa manusia ya. Berarti dosa kamu dihapuskan oleh dia. Hapus dosa dunia. Ada data nih di Roma 14 kalau tidak salah ayat 12, kalau tidak salah ya, tiap-tiap perbuatan akan mempertanggungjawabkan kepada Allah.
Kalau masing-masing orang mempertanggungjawabkan dosa itu, lalu ngapain juga Yesus menyiksa dirinya? Gimana? Mulai. Enggak, Mbak. Oke, Mbak, ya itu saya yang Mbak ngantuk saya, Mbak. Oh ya, ngantuk ya. Lain kali kalau naik ya tidur dulu ya, supaya datang ke sini nggak ngantuk, nggak bingung. Ngantuk tapi udah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia sudah menggenapi semua ya. Dengan kasih karunia Allah itu, dengan kasih karunianya itu, dia itu sudah menyelamatkan manusia. Tapi bagi yang percaya, tapi kalau yang tidak percaya, bagi siapa yang percaya maka dibaptis, dan yang tidak percaya maka akan dihukum. Ya, shalom Bang Salam. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Empok nilai kemana? Empok nilai anu ya. Empok nilai lobet HP-nya. Iya Bang Syol. Nanti anu ya, kadang saya suka kalau menjawab seperti itu tuh saya harus fokus ya. Kalau nggak fokus saya nggak bisa menjawab. Ya Allah ya Tuhan. Tapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menyandangku. Ku tahu menolongku, tangan-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat
tinggi, kasihmu seperti fajar pagi hari, yang pernah untuk bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan dalam kasihmu. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Denganmu sendiri, sebabkan Kau yang menggandengku. Tanganmu membaiku, cintamu memuaskanku. Ku mengangkatku ke tempat hati. Cintamu seperti fajar pagi hari, terang bersinar. Kasihmu seperti sungai yang mengalir. Tuhan Yesus itu penuh kasih ya. Jadi Tuhan Yesus bilang gini, ketika engkau ingin menjadi pengikut aku, mengikuti aku, jualah hartamu semua, tanggalkan semua hartamu, berilah kepada fakir miskin, janda-janda, dan anak yatim. Yang mengalir, yang tiada pernah betapa dalam kasih-Mu. Tahu betapa dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Gak usah jauh-jauh kalian untuk hal memberi ya. Saya janda. Kata Tuhan Yesus gini ya teman-teman, ketika engkau menjadi pengikut aku, maka ikutilah aku, tanggalkan semua hartamu, dan berikanlah kepada fakir miskin, janda seperti saya, terus sama anak-anak yatim. Jadi saya juga wajib menerima loh. Kalau misalnya jadi orang pengikut Tuhan Yesus itu saya wajib menerima kasih. Tuhan, ku tak tahu Engkau menyentuh hatiku. Aduh ya Allah ya Tuhan.
Adik Bapa kau mendengar keruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lama kelam, kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Terima kasih yang sudah berbagi ya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka-luka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Nggak mungkin galau ya. Anak Tuhan itu nggak ada galau. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka-luka. Kau kan tenang bersama-Mu, Bapa. Nanti kalau teman-teman yang ingin berbagi, apalagi kepada saya janda Kristus, guys. Nanti kalian kalau kalian nggak bisa memahaminya itu, nanti saya doain semoga bisa memahami ketuhanan. Siapa tahu dengan doa saya kalian akan diberi kepahamannya. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka-luka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersedekahlah, memberilah kepada para janda dan anak-anak yatim. Akan tenang bersama-Mu, Bapa. Tapi bukan janda kalian manfaatkan, kalian akan jauh daripada Tuhan itu kalau memanfaatkan para janda. Para janda seperti saya itu dibantu ya, bukan dimanfaatkan. Nantinya kemana ya? Janda Kristus. Ceritanya terakhir. Jadi kalau kalian ingin ikut Tuhan Yesus atau
minta diberi kepahaman kepada Tuhan. Nanti saya berdoa ya. Berbagi anak hatiku tanpa batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan padamu Bapa, izinkanku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Bagi teman-teman Kristen yang belum memahami Tuhan, yang masih sementara mencari Tuhan, ingin mencari kedalaman Tuhan, bersedekahlah kepada saya janda. Doain ya. Hadir-Mu, bawa daku mengalir hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan padamu Bapa, izinkan yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Jadi teman-teman yang sudah mengenal Kristus, jangan manfaatkan para janda, tapi bantulah para janda, apalagi janda yang udah nggak dibiayai. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Harus cari dia nggak ya? Perempuan sebelah lalu itu benar di sini. Jadi para janda itu dibantu ya guys, bukan dipekerjakan atau dimanfaatkan. Bantu-bantu, sedekah. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ada para pengikut Kristus yang memanfaatkan para janda, sangat disayangkan ya. Tapi bantulah para janda Kristus itu, say, jangan dimanfaatkan. Apalagi sampai dikasih pekerjaan yang berat, enggak boleh ya. Jangan durhaka sama janda Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Caca pasar yang seniakan. Hatiku, kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ia berdoa akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jangan sampai hanya karena satu orang janda Kristus kalian dimarahin sama Tuhan Yesus. Kalian biarin dia menjanda dalam kesusahan. Jangan sampai kalian tidak diakui sama Tuhan. Hanya, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pak Ziga, kamu udah berbagi apa pada janda Kristus ini, Pak Ziga?